keadaan itu. Apabila kamu mengucapkan hanifan muslima, dua ibtidah masih. Artinya hanifan muslima itu dengan condong dan berserah diri. Maka sayogianya untuk terlintas dalam hatimu bahwa muslim itu adalah orang yang mana orang-orang Islam selamat dari lidah dan tangannya. Jadi waktu kita mengucapkan muslimah, di situ kita ada tikat hati untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya itu macam apa? Bukan orang mengucap dua kalimat syahadat. Muslim yang sebenarnya itu adalah di samping mengucap dua kalimat syahadat, tetapi yang selamat orang Islam lainnya daripada mulut dan tangannya. Al-muslim, kata Rasulullah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang selamat orang Islam lainnya daripada tangan, daripada lisan dan tangannya. Kalau kita menggibah orang, kita bukan muslim yang hakiki. Kenapa? Karena orang lain kada aman di lidah kita. Kalau kita mengganggu harta orang, berarti kita bukan muslim nang musliman hanifan muslimah ini. Nah, jadi waktu kita mengatakan hanifan muslimah dengan condong dan berserah diri, artinya bertekad untuk jadi orang Islam yang sebenarnya. Jika kamu tidak demikian, maka kamu dusta. Kalau masih saja suka menggibah orang, masih suka memfitnah orang, mulut masih suka menyakiti hati orang, berarti perkataan dalam sembahyang hanifan muslimah itu adalah dusta. Maka bersungguh-sungguhlah dalam bertekad atasnya di masa akan datang, dan kamu sesali keadaan-keadaan yang terdahulu. Makanya inna shalat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu adalah mendidik manusia sehingga dia bisa menjauhi yang mungkar. Dan apabila kamu mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, artinya dan tidaklah saya termasuk golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka lintaskanlah di hatimu syirik khafi. Kalau umat Nabi Muhammad sudah jelas kadang-kadang menyembah patung, kadang menyembah berhala, kadang menyembah matahari bulan umat Nabi kita. Berarti dimaksud dengan wa ma ana minal musyrikin ini adalah tidaklah aku tergolong orang-orang yang musyrik, artinya orang-orang yang riya, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang khafi. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal salih dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini ayat turunnya ketika salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, bagaimana ulun bersedekah? Ulun bersedekah itu semata-mata karena Allah, didorong artinya oleh perintah Allah. Tapi ulun berharap dengan sedekah itu Allah meridai dan manusia meridai. Allah senang, manusia senang. Nabi kita kadang menjawab karena belum turun wahyu. Turun wahyu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal salih dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Berarti nang tadi kada asik ngarannya.
Aku berbuat kebaikan supaya aku dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia. Nah itu berarti dia mensekutukan Allah. Kenapa sebabnya kada boleh demikian itu? Karena itu ngarannya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil. Cukup kita beriktikad di dalam hati supaya dipuji Allah, ingat situ aja titik. Kalau sudah kita bertikad bahwa kita supaya dipuji Allah, manusia umpat juga memuji walaupun kada kita kehendaki. Manusia pasti memuji kita. Kalau kita berniat supaya disenangi oleh Allah, cukup ingat situ. Manusia bang pasti senang kalau Allah senang kepada kita. Nah kalau kita berniat dua buting supaya Allah senang, manusia senang, itu menghasilkan yang sudah hasil ngarannya. Cukup aja sudah Allah. Bila Allah senang, manusia pasti senang. Manusia senang, Allah belum tentu senang. Belum tentu. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini turun mengenai orang yang bermaksud bertujuan dengan ibadahnya wajah atau keridaan Allah dan pujian manusia. Jadilah kamu orang waspada dan takut terhadap syirik ini. Dan rasakanlah malu dalam hatimu jika kamu telah mensifati dirimu bahwa kamu tidak termasuk golongan orang-orang musyrik dengan tanpa terbebaskan dari syirik ini, syirik khafi. Kita mengaku di hadapan Allah, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku wahai Tuhan termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau kita masih selama ini ada riya, nah kita mesti malu di hadapan Allah membaca bacaan itu. Sesungguhnya nama syirik itu menempati pada yang sedikit dan banyak daripadanya. Baik sedikit campurannya atau banyak sudah berhak disebut syirik ngarannya. Apabila kamu mengucapkan mahyaya wa mamati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Sembahyangku nih, dan sembahyang bang. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, dan ibadah-ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini pengakuan di hadapan Allah. Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah keadaan hamba yang hilang bagi dirinya. Artinya kalau sudah pengakuan macam itu, kita sudah kada memiliki lagi diri kita. Kenapa? Sembahyang karena Allah, ibadah karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah. Segendiri kada ada lagi artinya. Nah kalau kita benar-benar itu, kita orang yang sudah kada memperhatikan lagi terhadap bagian-bagian diri kita, bahwasanya ini adalah keadaan hamba yang hilang bagi dirinya. Namun maujud ada bagi tuannya. Jadi orang yang macam itu artinya orang yang bujur-bujur 100% hidup matinya untuk Allah. Tinggal kita apakah bujur atau kada pengakuan kita itu. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, ibadah-ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin.
Dan sesungguhnya jika perkataan itu keluar dari orang yang ridhanya dan bencinya, berdiri dan duduknya, kegemarannya dalam hidup dan takutnya kepada mati karena urusan-urusan dunia, maka ia tidak sesuai dengan keadaan itu. Kalau hidupnya dihabiskannya banyak urusan dunia, kada bujur, maka tadi wa mahyaya dan hidupku ini, wa mamati dan matiku lillah. Matiku lillah, mati sebagai syuhada, itu mati nang lillah. Mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati lillah. Mati dalam keadaan berbakti kepada orang tua, mati lillah. Mati dalam keadaan berbakti kepada suami, matinya lillah. Mati dalam memimpin masyarakat yang adil makmur, mati dalam keadaan lillah. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bila mana kita ini suka senang kepada sesuatu walaupun itu dibenci Allah, atau kita benci kepada sesuatu walaupun itu disenangi oleh Allah, dan duduk berdiri kita, gerak-gerik kita banyak untuk kenyamanan diri kita, bukan karena Allah, berarti kita berdusta lagi dengan Allah dalam ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu. Jadi doa iftitah ini adalah doa yang sangat mendidik kepada diri seseorang untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Dan sesungguhnya jika perkataan itu keluar dari orang yang ridhanya dan bencinya, berdiri dan duduknya, kegemarannya dalam hidup dan takutnya kepada mati karena urusan-urusan dunia, maka ia tidak sesuai dengan keadaan itu ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi. Banyak ulama-ulama mengatakan bahwa andai kata tidak disuruh Allah dan Rasul, aku kada berani membaca doa iftitah itu. Tapi karena disuruh, disunatkan, baca doa iftitah itu. Kalau kada kawa sepanjangnya kita menuruti apa yang kita ikrarkan dalam doa iftitah, barang saat itu kita jujur. Barang di saat itu kita jujur. Kalau sudah kita mengucapkan saat itu juga kita kada jujur, nah ini ngarannya nang dusta bujur itu. Jadi kalau kita kada kawa jujur sesudahnya itu, barang saat kita mengucapkan itu kita benar-benar menghayati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian dan apabila kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la